Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Hazilina, SHMM MKN, pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Haziq Naufal dari Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 8 materi yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu konsep dasar kewarganegaraan, patologi sosial, dan pengaruh globalisasi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, identitas nasional negara dan kewarganegaraan, good governance, demokrasi, serta hak asasi manusia dan rule of law. Materi ini penting untuk dipelajari karena tidak hanya memberikan pengetahuan tentang negara, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab, cinta tanah air, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Pembahasan yang pertama, konsep dasar kewarganegaraan. Konsep dasar kewarganegaraan adalah hubungan antara warga negara dengan negara yang mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Menurut saya, konsep dasar kewarganegaraan merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, pelayanan publik, dan kebebasan pendapat. Namun, di sisi lain, setiap warga negara juga wajib mentaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan bangsa, serta ikut berpartisipasi dan pembangunan nasional. Wahai teman-teman sekalian, apabila masyarakat hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka akan muncul berbagai permasalahan seperti rendahnya kepedulian sosial, meningkatnya pelanggaran hukum, dan berkembangnya rasa tanggung jawab atau berkurangnya rasa tanggung jawab terhadap negara. Sebaliknya, apabila hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang, maka suatu kehidupan masyarakat akan menjadi tertib, aman, dan harmonis. Kita sebagai mahasiswa memahami konsep kewarganegaraan sangat penting karena mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu menjadi teladan dalam mentaati aturan serta menjaga persatuan bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep kewarganegaraan dapat diterapkan dengan mentaati peraturan di kampus, menghormati dosen dan teman tanpa membedakan suku maupun agama, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa konsep kewarganegaraan bukan hanya status sebagai warga negara, tetapi tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban demi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oke, baik teman-teman sekalian, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu patologi sosial dan pengaruh globalisasi. Patologi sosial adalah segala bentuk perilaku yang menyimpang dari norma nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat. Seperti apa? Seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, tawuran, perundungan, serta penyebaran berita bohong. Sedangkan globalisasi merupakan proses masuknya berbagai pengaruh dari dunia luar maupun internasional, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, pendidikan, budaya, maupun informasi yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut saya, globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena perkembangan teknologi dan komunikasi semakin pesat. Globalisasi memberikan banyak manfaat seperti kemudahan memperoleh informasi, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan meningkatnya kerjasama antar suatu negara. Namun,
Globalisasi juga memiliki dampak negatif apabila masyarakat tidak mampu menyaring pengaruh yang masuk. Salah satunya adalah munculnya berbagai bentuk patologi sosial seperti cyberbullying, perjudian online, penipuan digital, hingga menurunnya rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Selain itu, kita harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas diri, bukan justru melakukan tindakan yang melanggar norma maupun hukum yang ada. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan seperti ini, teman-teman sekalian. Menggunakan media sosial secara bijaksana, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, menolak penggunaan narkoba dan tindakan kriminal, menggunakan teknologi untuk belajar dan mengembangkan kemampuan, dan tetap melestarikan budaya Indonesia meskipun mengenal budaya asing. Globalisasi akan memberikan manfaat apabila disikapi secara bijaksana. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus mampu mengambil dampak positifnya serta menghindari dampak negatif yang dapat merusak kehidupan sosial. Teman-teman sekalian. Baik. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya, wawasan Nusantara memiliki peran yang sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga, bukan menjadi penyebab perpecahan. Melalui wawasan Nusantara, masyarakat diajarkan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sikap saling menghormati, toleransi, dan gotong royong merupakan wujud nyata penerapan wawasan Nusantara. Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa, kita harus menjadi contoh dalam menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, maupun latar belakang ekonomi. Penerapan yang dapat dilakukan kita sebagai warga negara menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, melestarikan budaya daerah, menjaga kerukunan di lingkungan kampus maupun masyarakat, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Teman-teman sekalian, menurut saya, wawasan Nusantara merupakan kunci utama dalam menjaga keutuhan suatu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengutamakan persatuan, Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang kuat meskipun memiliki keberagaman yang sangat besar. Halo sobat sekalian, pada poin selanjutnya saya akan membahas ketahanan nasional suatu negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang menunjukkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, agar tetap mampu menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, serta mencapai tujuan nasional. Teman-teman sekalian, menurut saya, ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab TNI atau pemerintah, tetapi warga negara juga ikut penting dalam menjaga ketahanan nasional. Ketahanan nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, agar tetap mampu kita menjaga keutuhan suatu negara, Republik Indonesia. Kita tidak hanya bergantungan kepada tahanan militer, tetapi juga meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.
Penerapan ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari, saya bisa mengambil beberapa penerapan, teman-teman sekalian. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menjaga persatuan dan kerukunan dengan sesama. Tidak mudah percaya terhadap berita hoaks, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ketahanan nasional hanya dapat terwujud apabila seluruh masyarakat memiliki rasa persatuan, tanggung jawab, dan semangat gotong royong dalam menjaga bangsa Indonesia. Poin selanjutnya kita akan bahas identitas nasional dan kewarganegaraan. Apa sih itu identitas nasional? Identitas nasional adalah jati diri bangsa atau ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia meliputi Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menurut saya, identitas nasional merupakan simbol yang menyatakan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun Indonesia memiliki ratusan suku, bahasa daerah, dan budaya yang berbeda, seluruh masyarakat tetap memiliki identitas yang sama sebagai bangsa Indonesia. Contoh penerapan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari bisa berupa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mencintai produk dalam negeri, dan melestarikan budaya daerah. Halo sobat sekalian, poin selanjutnya kita akan bahas tentang good governance. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, keadilan, serta pengakuan hukum. Menurut saya, good governance sangat penting karena pemerintahan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sebuah pemerintah harus mampu memberikan suatu pelayanan publik yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Implementasinya yang dapat saya sampaikan berupa bersikap jujur dalam mengerjakan tugas dan ujian, bertanggung jawab terhadap setiap amanah yang diberikan, dan menghargai pendapat orang lain. Baik sobat sekalian, di sini saya akan membahas poin selanjutnya, yaitu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih dalam pemilihan umum. Sebagai mahasiswa, sikap demokratis sangat penting karena akan melatih kemampuan berpikir kritis, menghargai pendapat orang lain, serta menyelesaikan masalah melalui dialog dan musyawarah. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari bisa berupa mengikuti pemilihan ketua kelas, menghargai hasil musyawarah, dan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Oke, baik teman-teman sekalian, di sini kita akan menuju tahap akhir, yaitu membahas tentang hak asasi manusia atau HAM dan rule of law. Apa sih itu HAM dan rule of law? Hak asasi manusia atau kita kenal dengan HAM adalah suatu hak dasar yang sudah melekat pada diri kita dan tidak dapat dicabut. Dan juga HAM itu bersikap universal, teman-teman. Jadi semua orang mempunyai suatu hak asasi manusia yang wajib kita hormati dan lindungi. Sementara itu, rule of law atau kita kenal dengan supremasi hukum adalah prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memberikan jabatan, kekayaan, suku, agama, maupun status sosial. Sebagai mahasiswa, kita harus menjadi contoh dalam menghormati hak orang lain, mentaati hukum, serta menyelesaikan permasalahan dengan baik dan benar. Implementasi yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, menghargai perbedaan pendapat, tidak melakukan perlindungan atau diskriminasi, dan mematuhi peraturan kampus maupun hukum negara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai 8 materi tersebut. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjadi warga negara yang baik serta mampu menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.